eh, kita juga membandingkan dari ahli lain yang kedua itu dari Wright and Bell menyatakan bahwa bank soal itu merupakan komposisi dari pernyataan-pernyataan yang terkoordinasi, dikembangkan, didefinisikan, dan dikualifikasikan sehingga memberikan definisi yang operasional. Nah, dari kedua apa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bank soal itu adalah sekumpulan butir soal yang terkalibrasi atau teruji, baik secara teoritis maupun empiris, dan memuat informasi penting sehingga dapat dengan mudah digunakan dalam penyusunan sebuah instrumen tes. Lalu yang kedua adalah prinsip pengembangan. Prinsip pengembangannya ada 4. Nah, dari pengembangan bank soal sendiri merupakan proses yang kompleks dan memerlukan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa keberlanjutannya itu efektif. Nah, tahapan awal dalam pembangunan bank soal ini itu eh, dimulai dengan identifikasi kebutuhan akan alat penilaian. Jadi, pada tahapan awal itu adalah identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini bertujuan untuk mengetahui apakah eh, hal ini itu dapat dilakukan untuk secara berulang. Kemudian konsep ini itu muncul dari kebutuhan yang untuk memiliki alat ukur yang memberikan umpan balik terformalisasi dan objektif tentang kinerja peserta didik, terutama dalam konteks pendidikan menekankan pada kompetensi tertentu. Lalu yang selanjutnya itu tahap perencanaan, yakni terdiri dari penetapan tujuan dan identifikasi kompetensi. Eh, Tahapan ini melibatkan penetapan tujuan dari penggunaan bank soal itu. Jadinya bank soalnya itu akan Yang sudah kan dua ya, yang di chip kalau manage itu Mbak Riri nanti masuk mana? Mbak Riri nanti di rate, Bro. Oh iya. Ya, ya udah kalau gitu nanti chip GPP. nah, dari tujuan ini kita harus memetakan apakah kita membuat bank soal ini itu untuk misalnya tes sumatif, formatif, atau misal masuk perguruan tinggi kayak gitu. Kemudian keputusan dalam penetapan tujuan dan identifikasi kompetensi ini tuh eh, sangat mempengaruhi dari desain dan struktur dari bank itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan, yakni pembuatan item soal. Pengembangan ini mulai dengan pembuatan item yang akan dimasukkan ke dalam bank soal tersebut. Nah, proses ini membutuhkan eh, kerjasama antara beberapa ahli untuk memastikan bahwa soal-soal yang dibuat itu valid, reliable, dan yang penting adalah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian yang terakhir itu adalah implementasi dan evaluasi. Implementasi dan evaluasi ini eh, menjadi sebuah kunci apakah bank soal itu akan terus relevan dan efektif untuk mengukur kompetensi yang mau diukur. Misalnya kompetensi peserta didik seperti itu. Nah, ini evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa bank soal dapat terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Jadi harus ikut berkembang, ada kebaruan, tidak hanya seperti itu saja dari awal sampai bertahun-tahun seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dalam pengembangan bank soal itu juga eh, apa namanya ada pengelolaan dari bank soal itu. Nah, yang dalam pengelolaan bank soal itu ada 3. Yang pertama adalah pemeliharaan sistem. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan. Kemudian yang ketiga adalah pembaharuan. Dalam pemeliharaan sistem ini yang apa namanya
Yang diperhatikan adalah pada aspek fisik dan kerahasiaan. Masuk aspek fisik itu maksudnya dalam mekanisme penyimpanannya, kemudian untuk kerahasiaannya itu adalah kerahasiaan agar bank soal itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi hanya ada beberapa orang yang ditunjuk untuk menjadi atau untuk dapat mengakses bank soal tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua itu pemanfaatan. Guru harus menentukan terlebih dahulu tujuan penggunaan instrumen tes yang disusun. Manfaat utamanya dari bank soal itu kan adalah untuk mempermudah guru membuat sebuah instrumen tes yang berkualitas. Nah, jika sudah dijamin bahwa semua butir pada bank soal itu memenuhi kriteria yakni validitas, maka tinggal bagaimana beberapa soal itu eh, mengambil beberapa soal itu untuk membuat instrumen tes tertentu. Jadi tinggal mengalir seperti itu. Kemampuan guru dalam melakukan peta kompetensi dari peserta didiknya atau eh, dan juga kisi-kisi soal itu menjadi faktor penentu kualitas instrumen yang akan disusun dari bank soal itu tersendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah pembaruan. Pembaruan eh, soal terkait kapasitas dan terkait sistemnya. Nah, yang terkait kapasitas itu meliputi review ulang dan penambahan dari butir-butir soal yang ada di bank soal. Alasan perlunya penambahan butir soal itu karena yang pertama adanya perubahan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran. Nah, itu pasti akan ada penambahan di bank soal tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya variasi soal atau untuk satu kompetensi. Kemudian adanya perbedaan tingkat kesukaran pada butir soal. Lalu yang terkait sistemnya ini itu lebih ke teknologi yang akan mendukung dalam penggunaan bank soalnya. Nah, dari pembaruan ini itu ada konsekuensinya, yakni dari sistem yang tadinya misalnya manual menjadi digital dan ad- ada kemungkinan juga untuk harus memperbaharui sumber daya pengelola dari bank soal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah langkah pengembangannya. Langkah pengembangannya akan dipresentasikan oleh Bu Lucy. Monggo. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap pengembangan. Jadi dalam pengembangan soal, ini kita bisa lihat ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam mengembangkan bank soal. Di sini kita lihat ada bagan alur terkait dalam pengembangan soal. Nah, yang pertama, pada tahap awal tentu dalam bagian ini kita lihat untuk terbentuknya sebuah bank soal, perlu adanya tahap awal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita harus menentukan tujuan tesnya itu untuk apa, apa tujuan evaluasi yang akan kita lakukan. Kemudian menentukan kisi-kisi dari kompetensi yang ingin kita evaluasi, kemudian penulisan soal. Nah, selanjutnya dari tahap awal ini masuk kepada analisis kualitatif dari yang sudah kita susun, di mana untuk soal yang baik tentu artinya nanti akan digunakan. Jadi kalau seandainya ada revisi, maka akan dilakukan kembali ke tahap awal. Kemudian untuk selanjutnya nanti dari tahapan ini
yang sudah kita susun soal yang baik tadi, maka akan kita lakukan perakitan soal untuk evaluasi dan selanjutnya ada beberapa tahap kalibrasi yang harus kita validasi yang harus kita lakukan yaitu melakukan terlebih dahulu uji coba soal. Kemudian dari hasil uji coba nanti akan dilakukan analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan soal yang baik. Nah, jadi tahapan yang tadi kalau seandainya soal yang kita sudah ya dari hasil uji coba ini kita mendapatkan hasil analisis yang nantinya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan dari tahapan evaluasi ini, maka akan dilakukan revisi seperti yang ditampilkan pada bagian ini. Nanti setelah hasil revisi kita lakukan tahapannya kembali sampai ke analisis kuantitatifnya, maka akan terbentuklah bank soal yang kita inginkan. Nah, dari bank soal ini nanti untuk nantinya kita akan menggunakan soal sebagai alat untuk evaluasi, tentu akan ada seleksi soal. Seleksi soal dari bank soal yang sudah disusun tadi. Kemudian nantinya selanjutnya nanti tentu setelah soal-soal yang diseleksi tadi dari bank soal yang kita ambil, maka akan digunakan dalam pelaksanaan tes. Nah, dari pelaksanaan tes nanti menggunakan rubrik akan kita dapatkan suatu penskoran, kemudian hasilnya nanti akan dilaporkan dan diinterpretasikan bagaimana manfaat dari evaluasi yang sudah dilakukan. Apakah evaluasi ini perlu ada perbaikan untuk di kemudian harinya, ataukah evaluasi ini dapat kita lanjutkan. Tolong Mbak Rani. Oke, kemudian untuk pengembangan bank soal yang berbasis kepada berbasis komputer, itu nanti menggunakan item respon teori, di mana pada item respon teori ini akan memberikan kerangka kerja yang memungkinkan dalam pengembangan soal untuk mengkalibrasi soal-soal yang tepat. Sehingga nanti kita akan memastikan bahwa bank soal ini mampu mengukur kemampuan siswa secara adil dan konsisten. Kemudian untuk pengembangan bank soal yang berbasis komputer, seperti dalam pengujian adaptif komputer CAT. Nah, ini kita dalam hal teknologi bisa melakukan evaluasi seperti yang dilakukan pada adaptif komputer. Nah, di mana cara ini menawarkan kepada kita bahwa untuk eh, cara ini adalah lebih efisien dan tentunya lebih akurat dalam menilai kemampuan siswa. Jadi sistem CAT ini tentunya memanfaatkan bank soal yang telah terkalibrasi untuk menyelesaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban sebelumnya. Dan sebutnya juga memaksimalkan relevansinya dan efektivitas evaluasi untuk setiap siswa. Mungkin ini kurang jelas ya. Untuk tahapan dalam pengembangan soal pada sistem CAT ini bisa kita lihat pada bagian berikut bahwasannya di sini nanti ada dua komponen yang diperhatikan. Pertama itu adalah initial item bank development, artinya di sini kita akan mengembangkan bank soal di mana di sini kita akan melihatkan bagaimana mendefinisikan pembentukan dari bank soal itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi data, kemudian baru mengikuti beberapa peraturan-peraturan, rule yang harus kita perhatikan dalam pengembangan soal. Kemudian kalau seandainya kita memperbaiki bank soal, maka tahapannya untuk sistem CAT seperti yang kita lihat pada bagian kanan ini, di mana di sini akan ada construction refinement dulu, baru kita nanti akan menemukan requirement untuk item barunya, dan kemudian baru dilakukan reviewer terhadap bank soal yang sudah ada.
Jadi bagian di sini kita baru membuat awal untuk pengembangan soal, dan di bagian kanan ini adalah untuk memperbarui bank soal. Dan kemudian di sini nanti akan ada analisis data, tentunya kita akan analisis secara frekuensi dari data yang sudah didapatkan, kemudian dengan analisis dengan memperhatikan apa skewness mungkin yang harus diperhatikan, kemudian juga bisa menggunakan analisis faktor konfirmasi sebagai alat analisis statistik yang bisa digunakan dalam kita mengembangkan bank soal. Selanjutnya juga untuk korelasi residual, kita juga bisa gunakan bahwasanya untuk nilai korelasinya itu yang kecil dari 0,25. Kalau nanti ini dipenuhi, maka akan dilakukan kepada item respon curve, yaitu sebuah analisis secara heuristik untuk menganalisis soal. Kemudian untuk ke analisis berikutnya yang akan dilanjutkan itu adalah differential item function. Jadi untuk analisis item function ini itu digunakan dalam sistem CAT ini untuk mendapatkan nanti item soal terbaik. Nah, yang mana nantinya kita akan tetapkan untuk tahap selanjutnya akan dilakukan validasi. Dan seterusnya setelah divalidasi maka akan dilakukan simulasi kepada peserta didik untuk nanti akan digunakan ke dalam sistem CAT. Mungkin kita langsung di PowerPoint-nya, Mbak Rani. Oke, dari pada beberapa siklus yang sudah kita lakukan dalam pengembangan bank soal, baik itu melalui apa sistem CAT, kemudian tentu ada manfaat yang kita dapatkan dalam pengembangan soal. Nah, ada beberapa penelitian yang sudah membahas ini. Yang pertama, menurut Hambleton mengatakan bahwa dalam pengembangan soal tentu ada kemudahan dalam menyusun butir tes. Jadi untuk evaluasi yang kita akan dilakukan, kita bisa menggunakan bank soal untuk dapat kita menyusun butir-butir tes yang mengukur sesuai apa yang kita ingin ukur. Yang kedua, pengembangan soal dalam batas-batas tertentu tentu akan menghasilkan butir-butir tes yang sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, bank soal tentunya akan memuat butir-butir soal yang sudah teruji secara karakteristiknya sesuai dengan teknik yang digunakan. Tentu mutu dari butir soal pun akan lebih baik karena sudah dipersiapkan dengan matang sesuai dengan prosedurnya. Kemudian dari pendapat yang lain juga ada keuntungan dalam pengembangan bank soal. Salah satunya dalam kebijakan desentralisasi. Jadi suatu program tes tentunya akan mempermudah dalam penyusunan instrumen tes untuk sebuah tes nasional. Jadi tentu kebijakan desentralisasi pada program tes nasional ini akan memberikan hasil tes yang akan lebih baik. Kemudian biaya dan waktu yang diperlukan pada kegiatan pembuatan tes tentu akan dapat lebih direduksi. Yang ketiga, semakin besarnya jumlah butir soal yang terdapat pada bank soal, tentu permasalahan keamanan menjadi akan lebih terjamin. Selain itu, dari kualitas tes juga dapat ditingkatkan karena adanya butir-butir dalam bank soal yang sudah diketahui karakteristiknya. Yang kelima, pendidik dapat mendesain perangkat tes yang akan digunakan dengan memanfaatkan butir-butir dari bank soal. Dan terakhir itu tentunya guru akan bisa mungkin lebih konsentrasi pada meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa harus menggunakan waktu lebih banyak dalam menyusun perangkat untuk tes. Sementara itu, menurut
kita lihat dari peneliti yang lain, dia membedakan keuntungan dalam pengembangan bank soal ini atas 4 kategori. Yang pertama itu kategori ekonomi, di mana di sini kita lihat tentu kalau seandainya dengan adanya sistem bank soal, tentu akan memungkinkan adanya penggunaan butir-butir soal yang baik secara berulang. Artinya soal yang baik tentu akan bisa digunakan secara berulang. Kemudian untuk kategori fleksibilitas, tentu ada dengan adanya bank soal, panjang tes dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian kategori konsistensi, tentunya dengan adanya bank soal, tentu eh, dapat dikembangkan tes paralel, tentunya yang hasilnya dapat diperbandingkan karena kemampuan peserta tes dapat diketahui dengan skala yang sama. Yang keempat mungkin dari segi keamanan. Jadi dengan adanya bank soal tentu pengembangan tes dapat menyusun beberapa alternatif untuk menjaga kebocoran soal pada tes yang dituju. Mungkin yang terakhir itu tantangan dalam kita mengembangkan bank soal. Pertama membutuhkan waktu dan tenaga tentunya dalam kita membuat bank soal yang dimana tidak sedikit mungkin waktu tenaga yang disiapkan untuk kita bisa mengembangkan atau mengelola sebuah bank soal. Yang kedua, bank soal itu adalah bukanlah sekumpulan instrumen tes ya, tetapi bank soal itu adalah kumpulan dari butir-butir soal yang bisa dikembangkan untuk menyusun instrumen tes. Yang ketiga, menyebabkan guru hanya menjadi eh, pengguna pasif bank soal. Artinya guru mungkin akan lebih malas untuk mengembangkan soal untuk instrumen tes. Yang keempat, proses validasi, reliabilitas dan ataupun adanya bias dalam pertanyaan pada bank soal mungkin menjadi tantangan juga di dalam pengembangan bank soal. Yang terakhir, bahwasanya dalam pengembangan bank soal tentu memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dengan menyediakan alat evaluasi yang dapat diandalkan dan digunakan dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekian teman-teman dari presentasi kelompok kami. Eh, Mungkin yang pertama kita mendengarkan terlebih dahulu komentar dari kelompok pembanding, yaitu kelompok 5 kepada Bu Diah dan Pak Andi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya dan Pak Andi dari kelompok 5 mendapatkan tugas untuk menjadi pembahas dari paparan yang telah disampaikan oleh kelompok 4, Bu Rana sama Pak Safi'i. Gitu. Nah, dan Bu Lucy juga. Nah, eh, menurut saya makalahnya ini yang disajikan sudah baik sekali. Jadi saya bisa memahami dengan mudah begitu yang dipaparkan terkait dengan bank soal ini karena makalah yang di PDF yang disajikan bagus. Kemudian juga ditunjang dengan di paparan awal karena sudah disampaikan bahwa kumpulan butir tes itu tidak selalu bisa disebut sebagai bank soal begitu. Demikian juga karena di kelas ini kan sudah ada pembahasan awal tentang itu waktu presentasi kelompok 1 ya. Jadi ini membahas paparan untuk minggu ini sangat memperjelas tentang bank soal itu. Kemudian ada beberapa hal ada beberapa hal kalah yang mungkin perlu kita bahas bersama di sini. Yang pertama terkait dengan ada kata-kata di dalam makalah itu yang menunjukkan bahwa bank soal merujuk pada suatu proses yang dikoleksi, dimonitor, disimpan dalam suatu database. Itu ada kata-kata itu terus sampai kemudian di bawahnya ada seperti itu kemudian di bawahnya. Jadi itu sempat membuat saya bingung. Jadi bank soal ini barangnya atau prosesnya begitu. Tapi kemudian di bawahnya ada dapat disimpulkan kalau tidak salah. Nah, sekumpulan butir soal. Nah, itu baru itu jelas. Jadi di awalnya itu malah kalimat itu malah membuat rancu karena bank soal itu kan produk ya.
Nah, tapi di situ ada merujuk pada suatu proses yang dikoleksikan. Jadi lebih baik itu apalagi ada kata-kata dimonitor. Sementara paparan di bawahnya ada secara klasik itu tidak harus pakai monitor, melibatkan monitor. Dan itu bisa direvisi sedikit pas bagian itu saja. Kemudian yang perlu dibahas, bukan dibahas, apa ya, yang saya ingin tanyaan begitu. Itu adalah terkait dengan kisi-kisi tes dengan kartu soal. Begitu. Jadi eh, ketika awal saya jadi guru, semua seperti itu. Seperti ini ya, ada kisi-kisi tesnya, ada kartu soalnya. Sementara itu di kartu soal, poin-poin yang dituliskan di situ itu sudah ada di kisi-kisi tes. Begitu. Jadi waktu saya menjadi guru, kemudian teman saya itu guru-guru senior membuatnya begitu ada dua. Jadi saya pikir buat apa harus beli dua kalau kemudian poin yang belum ada di kisi-kisi, di tes kartu soal maksud saya itu bisa dimasukkan di kisi-kisi. Jadi di kisi-kisi itu lengkap sampai ke butir soalnya seperti apa, sumbernya dari mana, kunci jawabannya apa seperti itu. Karena pada waktu itu eh, teman-teman saya masih nulis tangan, sehingga tidak cukup ketika format kisi-kisi itu diselipkan dengan butir soal langsung tulis di situ dalam satu tabel. Tapi ketika diketik di Word itu mudah saja kalau kurang kurang apa kurang tempatnya kan apa bisa selnya itu bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi saya kemudian apa namanya tidak menggunakan kartu soal. Semuanya saya taruh di situ seperti itu. Itu bagaimana? Apakah memang kartu soal itu sepenting itu? Bayangan saya itu kan ketika saya baca bawahnya kartu soal itu nanti bayangan saya seperti kita mencari kartu apa ya, kayak kartu apa ya, begitu kalau di rumah sakit zaman dulu kan cari begitu kan, oh ini kartu ini diambil begitu. Nah jadi kartu soal. Kalau sekarang kan kalau pakai pakai komputer kan tidak perlu seperti itu. Kita tinggal scroll saja kan dilihat. Jadi kalau diketik itu kenapa harus diketikkan? Jadi supaya satu kali begitu. Ya mungkin eh, itu bisa teman-teman bayangkan perbedaannya. Jadi saya tidak menggunakan kartu soal. Apakah itu salah begitu? Kemudian itu yang terkait dengan sisi tes. Kemudian ada untuk membuat secara klasik ada uji coba soal. Itu seperti sudah kita bahas. Mungkin itu bisa ketika diterapkan di sekolah begitu atau di kelas begitu uji cobanya itu ya berarti pas dilaksanakan tesnya itu begitu sehingga setelah diadakan tes itu kemudian yang bagus itu bisa ditarik soal yang bagus bisa ditarik di bank soal gitu jadi uji cobanya di situ karena kecuali ujian nasional ya mungkin ada uji cobanya khusus begitu ada atau untuk kepentingan tertentu tapi kalau untuk soal-soal penilaian harian ulangan hari begitu uji cobanya ya berarti mungkin pas saat ulangan harian, penilaian harian, kemudian nanti dipakai saat UTS atau akhir semester. Nah, jadi ulangannya ujian penilaian harian itu dianggap sebagai uji coba soal. Kemudian karena saya termasuk produk lama, jadi tidak terlalu memahami cat itu apa begitu. Jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya cat itu adalah cara penyajian butir soalnya, instrumennya, atau proses pengembangan instrumennya atau gabungan keduanya dan syukur-syukur nanti bisa dijelaskan lebih detail secara gampang ya dengan bahasa yang gampang. Jadi habis ini, habis ini. Nah, kemudian jadilah itu butir cat begitu butir cat pengajian. Jadi cat itu penyajiannya atau pengembangannya instrumen atau keduanya. Begitu. Terima kasih dan mungkin selanjutnya Pak Andi bisa menambahkan kalau ada tambahan pembahasan silakan. Baik, di sini saya langsung saja. Jadi yang pertama tadi itu ada sempat penjelasan di awal mengenai validasi isi itu. Saya belum pernah menemukan untuk bagaimana dia bisa menjadi reliabilitas gitu ya. Tapi jadi ada sempat ngebahas di situ. Tapi untuk memvalidasi iya. Kemudian itu di penjelasannya Bu Lucy tadi itu mengenai apa namanya tadi itu di bagian CAT tadi itu cukup menarik bagi saya karena baru kali ini saya melihat
CAT atau Computerized Adaptive Test menggunakan CFA itu baru ya saya lihat itu sejujurnya. Mungkin bisa ditunjukkan lagi mungkin itu, Ibu. Itu. Ya, selagi ya ini itu sungguh baru pertama kali saya melihatnya apa namanya CAT menggunakan confirmatory factor analysis. Biasanya itu penganalisisannya itu secara kuantitatif biasanya menggunakan IRT, kemudian tergantung berapa parameter logistik yang digunakan, tapi biasanya sih sudah 3PL begitu ya, karena kan dia ada banyak sekali butir soal, menggunakan banyak sekali responden tentunya. Kemudian itu untuk estimasi dari apa namanya itu tuh parameter, bukan parameter tapi kayak delta atau tetanya dari kemampuan, bukan tetanya si butir soal itu menggunakan kalau nggak salah itu maksimum likelihood lah biasanya itu. Kemudian yang saya ingin apa namanya itu lebih diperkuat lagi di apa namanya itu makalah dan PPT harusnya itu mencoba untuk memasukkan apa yang ada di Hambleton. Di bukunya itu ada bagaimana diorama atau tata caranya bagaimana butir soal itu diambil. Dia ada menjelaskan di buku, saya cuma lupa di halaman berapa, bagaimana singkatnya soal itu diambil berdasarkan teta. Jadi responden A menjawab salah pertama, nomor 2 salah, nomor 3 salah. Itu belum keluar hasil anunya apa namanya itu nilainya itu langsung di cut score kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia menjawab benar, salah, benar langsung bisa di cut gitu. Jadi nggak perlu dia harus menyelesaikan 50 butir soal. Misalnya disajikan 50 butir soal tapi dia udah ditahui sampai 5 butir soal aja udah ketahuan gitu. Asalkan bagaimana cara dia itu merespon, maksudnya itu jawabannya itu tuh ada variasi gitu. Jadi kalau nggak ada variasi dia nggak bakalan keluar itu secara CAT. Kemudian ini juga yang harus saya tambahkan fokusnya itu terhadap CAT. Padahal bank soal ini bisa juga untuk digunakan selain CAT. Karena computerized apa namanya base test itu kan bisa juga menggunakan dari bank soal meskipun memang ada pemrograman yang mana itu di luar kemampuan saya lah itu. Tapi yang jelas bisa untuk menggunakan bank soal itu apa namanya itu kayak CBT yang terintegrasi dengan si bank soalnya itu meskipun tidak semutakhir computerized adaptive test gitu ya. Jadi untuk menjawab juga teman diskusi ya Ibu dia tadi bilang ya computerized adaptive test itu ya dia adaptif jadi ya bisa untuk tadi yang sudah saya jelaskan menentukan secara langsung kemampuannya siswa gitu tanpa harus dia kan kadang kita menjawab suatu soal gitu sampai 50 kita udah kelelahan gitu kebanyakan padahal ya kemampuannya di situ-situ aja gitu dia sudah bisa untuk apa namanya itu mengetahui kemampuan dari seseorang berdasarkan bagaimana dia merespon suatu soal gitu. Ini penyajian itu. Penyajian instrumen. Penyajian tes. Iya, jadi sebenarnya yang menurut Ibu tadi itu butir bank soal ini itu di bagian server tadi ya, kemudian ada monitor atau penyajian itu sebenarnya nggak salah juga karena memang bagaimana bank soal itu dibentuk visualnya bagaimana kalau nggak ada di lewat secara monitor atau apa gitu untuk dimunculkan secara visualisasinya gitu. Kemudian itu mungkin nanti yang lain bisa untuk menambahkan juga atau mungkin dari penguatan dari Prof Hedi dan Bu Widinya juga. Saya rasa cukup dari saya gitu. Ya, mungkin bisa saya balikan lagi kepada moderator Pak Syafi'i. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih kelompok pembanding. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Rani dan Bu Lucy ya. Mungkin saya di sini ingin mengklarifikasi beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, kata dimonitor dalam makalah itu tuh sebenarnya maknanya bukan makna monitor fisik gitu ya, tapi makna monitor dipantau. Mungkin itu. Atau mungkin nanti akan kami revisi tentu saja pemilihan kata yang lebih enak untuk dipahami. Tentu saja itu harus direvisi. Untuk kartu soal mungkin nanti bisa ditanggapi Bu Rani atau Bu Lucy. Kemudian oh ya tentang CAT tadi sebenarnya baik Bu Diah atau Pak Andi sudah
banyak menyinggung tentang CAT. Sebenarnya ini juga kegelisahan kami bertiga ketika ketika membuat makalah ini. Sebenarnya ini kami agak agak kebingungan di dalam membatasi batasannya. Apakah kami akan jauh membahas CAT karena setelah kami lihat list apa namanya tema-temanya nanti ternyata kelompok selanjutnya akan ada pembahasan spesifik ya Bu Rani tentang CAT nanti Bu Farida sepertinya kelompoknya Bu Farida sama Pak Arif. Jadi saya takut tumpang tindih nanti dan takut makalahnya Bu Rani tak masukin dalam makalah saya malah saya bingung ya. Tapi tapi itu kami membatasi pembahasannya di pengembangan konseptual bang soal gitu. Bahwa kemudian nanti di situ kami menyinggung penggunaan CAT ya karena eh, konsekuensi teknologi terakhir bang soal banyak dihubungkan dengan penggunaan komputer adaptif test. Mungkin nanti secara detail apakah bagaimana tadi kan dijelaskan Bu Diah menanyakan tentang penyajiannya, pengembangannya seperti apa. Mungkin Bu Diah bisa sabar terlebih dahulu menunggu presentasi dari Bu Farida dan Pak Arif yang sangat keren di akhir, sepertinya di akhir puasa ini atau mungkin nanti setelah puasa. Nah, nanti ditunggu saja bagaimana algoritmanya CFA seperti apa. Tapi yang jelas konseptual CFA itu sederhananya adalah ketika kita mengerjakan satu soal, maka jika jawaban kita benar, soal yang mungkin yang akan dimunculkan selanjutnya itu soal yang dianggap memiliki tingkat kesukaran yang lebih tinggi dari soal yang sudah benar. Jadi nanti akan terbentuk grafiknya hingga algoritma tertentu di mana ditentukan aturan pemberhentian soal dan itu macam-macam nanti algoritma pemberhentian soalnya apakah berbasis waktu, apakah berbasis varians nilainya, apakah berbasis jumlah soal yang keluar atau seperti apa kan algoritmanya bisa bermacam-macam bagaimana proses memberhentikan seseorang mengerjakan. Karena kalau nggak dijelaskan dengan jelas algoritmanya bisa-bisa 2 jam itu juga belum ketahuan tetanya ketika jawabannya tidak stabil misalnya seperti itu. Oh ada. Oke, baik. Berarti nanti Bu Farida bisa dimasukkan ya Bu di buku Hamilton, Bu Farida. Ada algoritmanya di Hamilton sudah dijelaskan algoritma. Oke, kemudian mengenai CFA, ternyata setelah kami baca-baca kembali, CFA itu memang dimungkinkan untuk eh, apa proses validasi berbasis konstruk dimensi dari soal. Jadi CFA memang selain digunakan untuk konstruk. Jadi CFA itu selain dalam konstruk karena selama ini CFA mungkin dibayangkannya dalam konstruk apa namanya? Konstruk afektif misalnya kayak angket apa sebagainya kan bayangannya. Tapi konstruk-konstruk kognitif yang kemudian bentuknya adalah soal itu memang bisa dimungkinkan. Meskipun memang secara praktiknya itu memang agak kurang lazim ya memangnya. Di kita maksudnya selama ini jarang riset-riset atau penelitian pengembangan soal menggunakan CFA itu memang mungkin konsepnya bukan bank soal nanti ya yang di CFA kan karena CFA yang dimaksud itu bukan di 1.000 butir yang ada di dalam sebuah bank soal, tapi satu konstruk tertentu. Misalnya satu satu dimensi tertentu, kemudian dia dibuatkan menjadi beberapa soal, yang kemudian soal-soal itu diuji CFA-nya misalnya, kemudian apakah kalau dia masuk baru dimasukkan ke dalam algoritma bank soal dan yang nanti ke CAT. Kalau tidak direvisi dan seterusnya. Jadi yang diuji bukan 1.000-1.000-nya, tapi satu konstruk tertentu yang akan diuji coba. Ya nggak hanya satu konstruk tertentu sih, bisa lebih dan seterusnya. Uh, mungkin nanti bisa ditanggapi lah. Oke. Okay. Kemudian, oke, mungkin seperti itu tentang kartu soal dan lain-lain atau Bu Rani atau Bu Lucy mau menambahkan? Silakan Bu Rani atau Bu Lucy. Mungkin saya mencoba menjawab yang terkait kartu soal tadi kan apa itu uh,
namanya perlu terus tepat karena kan mengingat kalau misalnya Budia tadi katakan membuat soalnya itu kan butuh banyak sekali dan kalau di kertas nggak cukup. Nah, mungkin itu kembali lagi ke pembuatnya. Jadi misalnya kalau Budia tadi mencontohkan bahwa membuatnya masih di kertas kalau dulu. Nah, mungkin kembali lagi mau ke mungkin kalau guru yang kurang eh, mohon maaf update dengan teknologi bisa jadi seperti itu, tapi bisa juga memanfaatkan komputer. Nah, di sini kan itu ada yang secara klasik mungkin bisa di apa ya dinamain pada zaman dulu sebelum sekarang yang bisa terintegrasi dengan teknologi. Nah, itu hanya sebagai contoh bahwa dulu itu dalam pengembangan bank soalnya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Mungkin Bu Lucy dapat menambahkan. Silakan, silakan Bu, Oke, kalau mau baik. ingin. Siap, Pak. Oke, mungkin sedikit menambahkan terkait tadi ada kartu soal sama kisi-kisi ya. Nah, jadi sebenarnya kita mengambil salah satu mungkin kita pahami setiap komponen yang ada di eh, dua indikator ini, yaitu kisi-kisi dan kartu soal. Nah, dengan adanya kisi-kisi, nanti kita bisa membuat sebuah kartu soal. Dan tentunya ini menjadi acuan kita dalam membuat kartu soal. Karena untuk kisi-kisi itu sendiri tentu akan lebih kepada eh, kompetensi dasar dan indikator sebenarnya yang ingin kita capai kira-kira untuk soal yang nomor berapa. Nanti kan kalau kita dalam membuatkan mengembang apa dalam pengembangan bank soal itu kan soalnya banyak gitu ya. Nah, jadi kondisi seperti itu mungkin akan mempermudah ketika kita punya format kisi-kisi ini, maka kita akan lebih fokus mungkin mengambil. Kita mau sebenarnya mau mengambil ke indikator soal yang mana. Nah, indikator soal ini ada di soal nomor ini. Nah, gitu. Jadi mungkin akan lebih mempermudah kita untuk mengambil soal yang akan kita susun, yang akan kita jadikan sebagai instrumen tes. Mungkin demikian. Kemudian mungkin saya sedikit tambahkan terkait CAT tadi. Mungkin ya dalam pengembangan soal tentu kalau kita secara manual begitu banyak tahapan-tahapan yang dilakukan, bagaimana bank soal ini bisa kita dapatkan dan bagaimana kita bisa mengembangkan bank soal ini. Nah, jadi sistem CAT ini merupakan langkah awal mungkin. Langkah awal bagaimana kita bisa membangun bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem untuk tes yang dari pengembangan soal. Jadi sebenarnya pengembangan soal ini adalah tahap awal untuk kita bisa membangun sistem CAT tadi gitu. Mungkin itu penambahannya supaya nanti sistem ini bisa kita gunakan untuk evaluasi. Ini demikian mungkin tambahannya. Oke, baik, terima kasih. Eh, Masih ada tanggapan dari Budia atau Pak Andi sebelum kami lempar ke teman-teman? Saya boleh? Oh, silakan Budia. Oke. Gimana? Em, Masih tentang kartu soal itu ya, maaf ini. Kalau saya merasa kalau tidak sepenting itu kartu soal. Jadi kan misalnya kalau dilihat ya kartu soal itu ada materi KD-nya, ada KI-nya. Kalau yang zaman dulu ya, bahkan ada itu. Itu di kisi-kisi juga ada. Jadi apa salahnya di kisi-kisi cuma nambahi kolom baru yang judulnya butir soal, kunci jawaban dan asalnya dari mana begitu. Sehingga setelah nanti divalidasi dan oh ternyata soal ini jelek begitu. Tinggal dihapus saja itu baris, thread selesai. Begitu kan? Terhapus dengan apanya dengan C1, C2-nya begitu tingkatan kognitifnya dan sebagainya langsung karena itu butir soal jelek. Nah, itu tinggal dihapus saja sekarang. Tidak. Kalau dulu seperti yang saya bayangkan, kalau dulu butir soal itu mungkin seperti ini. Ini bang soalnya begini nih. Bentuknya isinya kartu-kartu soal yang sudah valid, yang maksudnya yang mau diuji. Nah, begitu ada yang jelek. Oh, soal nomor 13 mana sih soal nomor 13 ini? Cabut saja, buang. Nah, begitu kan. Tapi sekarang kan tidak bisa dihapus. Jadi tidak perlu lagi pak kartu soal begitu.
Nah, jadi praktis lah karena yaitu tidak apa tidak efisien, tidak efisien karena perlu satu kertas hanya untuk menuliskan sesuatu yang sudah dituliskan di tempat lain, begitu. Itu kalau mau diganti ganti saja kita sudah tidak perlu mengganti soal. Oh, soalnya kalau begitu direvisi diperbaiki. Hapus saja soal yang jelek itu dianggap jelek kemudian kita revisi lagi, diujikan lagi. Seperti itu hanya untuk keefisienan saja daripada bikin dua dua hal karena kartu soal itu biarpun diketik sudah ada formatnya, itu jadinya satu halaman itu untuk satu soal. Sementara untuk pelajaran kimia itu sebenarnya butuh 40 halaman. 40 halaman yang di dalamnya tulisannya itu sudah ada di kisi-kisi soal. Kalau pengawasnya jadul pasti suruh print. Nah, itu kan sudah bikin habis ngalu sekali, habis apa namanya? Habis eh, kertas begitu. Tidak efektif begitu. Itu menurut saya. Jadi untuk kaitannya dengan kartu soal karena ya ini masih ya mungkin yang masih pakai kartu soal itu masih yang tempo dulu ya pakainya. Sekarang sudah tidak perlu pakai kartu, sekarang ada di file begitu. Terima kasih. Bu Lucy mau menanggapi, Bu? Atau kita lanjutkan? Lanjutkan aja, Mas. Oh ya udah, oke baik. Ya pada intinya memang sudah harus ditinggalkan ya, yang jadul-jadul itu. Oke baik teman-teman yang lain yang ada di ruangan, ada Pak Arif, Pak Rosid, Pak Bian, Bu Farida, atau yang ada di Zoom, ada yang ingin memberi tanggapan, pertanyaan atau sanggahan? Oh silakan Pak Arif, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Prof. Edi dan Bu Widi dan teman-teman semuanya. Eh, izin bertanya kepada kelompok untuk bang soal ini, idealnya kalau menurut kelompok itu kita buat misalnya di dalam sistem CAT yang dicontohkan tadi, itu bikin berapa paket dalam eh, dalam perputaran nantinya kemudian misal soal soal itu akan diacak ya kan diacak kan nanti ya diacak kemudian eh, butuh berapa paket yang ideal atau yang bagus kemudian nanti apakah dari paket itu sebaiknya dengan sistem acak itu akan saling comot seperti itu atau seperti apa nggih? Terima kasih. Oke yang lain, Bapak Ibu, terima kasih Pak Arif. Yang lain, apakah ada yang ingin memberi tanggapan, pertanyaan? Silakan Bu Farida. Oh, enggak ada, belum. Pak Bian sepertinya. Oh, enggak, lagi belum sahur Pak Bian. Pak Rashid. Oke, yang di Zoom ada Bu Novita atau Bu Marita? Oh, atau ada kegiatan mungkin karena off. Oke. Sudah keinget Grameh Bakar. Oke, apakah ada tanggapan lebih dahulu dari Bu Lucy atau Bu Rani mengenai idealnya berapa paket gitu? Tapi yang jelas gini, eh, kalau dari sisi berapa paket, kami hingga saat ini belum menemukan referensi yang valid untuk menyatakan apakah sebuah bank soal itu idealnya berapa paket, karena dalam pikiran kami jumlah paket itu tentu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya faktor ekonomi, misalnya dalam konteks CAT apa item bank ini dalam konteks CAT misalnya kan sangat dipengaruhi oleh servernya misalnya dan sebagainya itu kan jumlah paket akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi seperti itu. Faktor-faktor teknis seperti itu maksudnya. Itu mungkin dari sisi jumlah berapa paket. Tapi kalau dari sisi algoritma di dalam CAT tadi sudah kami singgung sedikit bahwa di dalam konsep CAT
algoritmanya atau alur bagaimana sebuah soal itu diambil, sebuah soal bisa masuk di dalam bank soal, settle menjadi sebuah soal itu ketika sudah dilakukan uji uji yang sudah ada di alur tadi, ada uji eh, item fit, ada div dan lain-lain tadi itu ya, yang sebenarnya juga sudah kita bahas sejak pertemuan pertama, ada validitas, reliabilitas dan kawan-kawan di awal itu. Itu kan sebenarnya part of uji-uji untuk menentukan apakah soal itu valid dan reliable. Dan dan soal yang valid dan reliable itu mendapatkan atau memiliki atribut atau karakteristiknya, yakni theta atau ya seperti IRT lah, ada A B C D-nya, apa daya beda, tingkat kesukaran dan seterusnya itu A B C D kalau di R ya. D itu apa? D itu 4PL. G kalau nggak salah. D atau G ya kalau di 4PL itu ya. Saya lupa, nanti dipelajari kembali bersama. Nah, intinya itu ya. Maka soal-soal yang sudah memiliki atribut itu dan ada aturan-aturannya tadi kan. Misalnya kalau fit itu infitnya di antara 0, sampai 1, sekian gitu nilai infitnya, atau pakai nilai C kuadratnya bisa, apakah dia P value-nya masuk atau tidak dan sebagainya lah. Aturan-aturan di dalam IR, item response teori itu. Nah, maka soal yang sudah memiliki atribut itu masuk ke dalam bank soal. Jadi ada dua jenis. Ada soal yang sudah terkalibrasi, yang memiliki karakteristik tadi. Ada soal-soal baru yang belum terkalibrasi, seperti itu. Yang kemudian itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Soal-soal yang baru itu, paket-paket baru itu kan harus kalibrasi untuk ketika misalnya mau dimasukkan ke dalam sistem CAT agar dia bisa masuk ke dalam algoritma sistem CAT. Mungkin seperti itu. Eh, untuk angka ideal hingga saat ini kami belum menemukan, mungkin ini jadi PR kami ya. Apakah berapa kira-kira angka ideal paket, atau mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Prof. Edi maupun Bu Widi mengenai bagaimana konsep ideal dari jumlah bank soal. Oh, yang jelas sebanyak-banyaknya lebih bagus itu ya. Lebih banyak-banyaknya lebih bagus. Itu jawaban diplomatisnya. Oke. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanggapi dari teman-teman yang lain atau ada tanggapan dari Pak Arif? Silakan. Pak Bian. Atau yang dari Zoom ada Bu Novita, Bu Marita. Silakan Bu Farida. Tanggapan atau apalah terserah. Beri speech-nya, udah lama enggak dengar Bu Farida. Ayo Bu Farida. Nanti kita bukber kok, tenang aja. Ayo, apa atau Pak Rosid ada tanggapan? Silakan. Pertanyaan atau dari kelompok pembanding lagi, Bu Dia? Oh, belum. Oh, berarti ini aja diperbaiki ya. Eh, diperjelas saja penjelasan CF di makalah. Oke, baik. Terima kasih, masukannya akan diperbaiki oleh Bu Rani dan Bu Lucy. Dan saya nanti akan membantu. Kondisi. Oh, ya. Oke, masih ada teman-teman? Apakah cukup? Cukup ya? Oh, baik, silakan. Oh, dibilangin Bu Farida. Silakan Bu Farida. Oh, ya, baik, silakan. Masuk Zoom Bu Farida. Masuk Zoom. Ada. Itu login Zoom nggak punya. Punya sama. Nah, ngomong. Ya, ngomong-ngomong. Nah, itu nih. Iya, Mas Andi udah. Suaranya gue Udah masuk pakai HP, pakai.
Ini pakai HP-nya si Adi aja. Baru. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, izin bertanya di sini Pak Safi'i, Mbak Lucy, dan juga Mbak Rani. Ini kan apa sih, no? Bang soal. Nah, apakah bang soal itu eh, posisinya setelah uji diff, uji equating, dan tadi saya ada membaca ada kalibrasi tes. Nah, apakah kalibrasi tes itu juga salah satu persyaratan untuk dimasukkan biar jadi apa namanya soal yang baik begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Ada tanggapan dari Bu Rani atau Bu Lucy? Tadi pertanyaannya mengenai apakah kalibrasi soal itu menjadi syarat gitu ya. Kalibrasi itu dalam pengertian ya uji-uji yang selama ini dilakukan ya, uji untuk menganalisis validitas dan reliabilitas IRT tentu saja. Oh, urutannya. Oke. Mungkin juga dari Pak Andi mau memberi tanggapan, silakan. Oke, serius Pak Andi? Enggak mau memberi. Oke, kalau kalau urutannya tentu urutan secara umum ya, secara filosofis bahwa sebuah soal sebelum masuk ke bank soal yang terkalibrasi tadi tentu harus dilakukan pengujian terlebih dahulu atau pengkalibrasian terlebih dahulu. Yakni ya bahwa soal itu valid dan reliable itu kan kata kunci yang harus di apa selalu digaungkan itu ya, bahwa soal itu harus valid dan reliable. Valid dan reliable sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh kelompok Pak Febian di pertemuan presentasi pertama lah. Bisa dibuka kembali makalah dan PPT-nya. Kalibrasi yang dimaksud itu bahwa kalibrasi yang kami gunakan, istilah kalibrasi yang kami gunakan itu bahwa soal itu valid dan reliable. Tapi mungkin ada definisi lain, mungkin nanti bisa ditanggapi ya Bu Rani, Bu, Bu Farida. Bahwa yang kami maksud dengan kalibrasi itu bahwa soal itu valid dan reliable. Setelah itu dilakukan uji-uji yang lain, misalnya kayak uji diff yang kan sudah juga kita sudah bahas, itu sunah lah uji diff itu. Kayak kan kemarin itu kan di pertemuan kemarin gitu. Untuk memperkuat, menukik analisis kita terhadap apakah soal itu sudah siap digunakan untuk pengujian yang sebenarnya atau tidak. Kalau urut-urutannya ya kira-kira seperti itu. Jadi dilakukan uji validitas reliabilitas terhadap butir soal tadi, baik validitas empirik, logis, konstruk, dan lain-lain lah. 3 jenis validitas dulu itu, dan reliabilitasnya setelah siap, dan karena dalam konteks modern ini menggunakan perspektif teori modern, maka digunakanlah uh, item respon teori ini, item respon butir ini. Seperti itu untuk melakukan analisisnya. Ketika sudah siap, memiliki karakteristik soalnya sudah jelas, tetanya dan sebagainya, ABCD-nya maksud kami dan sebagainya, itu diletakkanlah di bank soal yang bank soal itu terintegrasi dengan algoritma CAT. Gitu. Kira-kira seperti itu urutannya. Ada lagi yang ingin atau Bu Lucy, Bu Rani sebelum kita akhir?
Oke, mungkin sedikit Ya, silakan. menambahkan ya untuk ini. Jadi artinya kalibrasi yang kita sampaikan di sini bahwa memang untuk membentuk sebuah bank soal tentu harus ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Jadi artinya ini terlepas dari apakah nanti kita akan gunakan di dalam CAT ataukah dalam sistem yang lain. Nah, artinya tidak mesti dalam bentuk CAT. Tentu ada sistem-sistem yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, dengan teknologi yang sekarang tentu kalau kita bisa buatkan dalam sebuah sistem yang nantinya tentu akan mempermudah kita untuk memiliki bank soal yang nantinya keamanannya lebih kita terjaga. Tentu untuk membentuk itu tadi perlu memang harus kita lakukan beberapa tahapan-tahapan yang mana nantinya kita memiliki bank soal yang sudah baik. Nah, gitu. Tentu bank soal yang baik itu tentu bank soal yang sudah melalui beberapa tahap-tahap analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menjadikan bank soal ini bisa kita gunakan sebagai kita gunakan dalam menyusun instrumen tes. Mungkin demikian tambahannya. Baik, terima kasih Bu Lucy ya. Sebenarnya kalibrasi soal juga sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh kelompok Pak Rosid ya dan Bu Marita. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Apa yang ada ingin di ini? Sebelum kami kembalikan ke Prof. Edi dan Bu Widi. Cukup? Cukup? Oke, baik. Karena cukup mungkin kami permohonkan kepada Prof. Edi maupun Bu Widi untuk memberikan masukan dan tanggapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Masih kelompok berapa ini? 3 apa kelompok berapa yang Empat, Prof. Empat. sudah kelompok 4 ya ternyata. Tidak terasa sudah kelompok 4 yang presentasi. Mas Ahmad Syafi'i, karo Mbak Ari, dengan Mbak Rani ya tadi. Sama siapa lagi? Dengan Bu Lucy, Prof. Berdua atau berapa? bertiga. Satunya Lucy, Prof. siapa? Lucy. Lo Bu Lucy. Oh ya. Ya. Ya, Bu Lucy, Mas Syafi'i dan Mbak Rani. Kok jalan terus ini Mbak Rani sama Syafi'i ini di mana ini? Ruangannya mau dipakai ini Prof. Kuliah, jadi kami harus pindah dulu. Iya, Prof. Ini pindah ruangan, Prof. Nomeden ya. Ya. Kita ke lab. Ya, makanya karena di Pasca baru banyak debu saya di sini. Debunya banyak sekali. Ya. Oke, terima kasih Mas Syafi'i, Mbak Rani, dan Mbak Lucy sudah mempresentasikan tentang bank soal beberapa pertanyaan tadi ya mungkin. Berkaitan dengan apa ya kartu soal. Tadi kayaknya ada kartu soal. Mungkin kalau model dulu, nah mungkin kayak gitu ya dulu. Tadi Ibu siapa yang mau tanya kartu tadi? Saya. Hah? Soal ya. Ah, ya, tadi kalau dulu memang ada kartu gini. Waktu saya nulis soal apa, misalnya soal UT atau apa, memang ada kartu tuh si soalnya, gitu. Ah, karena isinya itu kan satu berkas gini, sehingga kalau dengan kisi itu repot. Mungkin dulu kan tulis tangan manual ya, sehingga dibuatkan kartu satu soal gitu. Ini cerita masa lalu seperti itu ya, memang. Ya, mungkin kalau sekarang ya sudah enggak anu ya. Kalau dulu memang satu potong kertas ini, ya itu satu kartu satu soal gitu. Dan kertasnya itu tebal, tidak hanya kertas itu kecil, tidak hanya kertas seperti HPS, tapi mungkin seperti kertas Manila atau apa ya. Jadi ditahu-tahu gitu. Itu cerita dulu seperti itu. Halo, ini Pris atau anu ya? Tetap jalan ya, Bu? Bu Lucy? Iya, Mas.
Oh ya, teman-teman Kak, pokoknya diam aja. Nah, Siap, Pak. nah, oke. Nah, sekarang modelnya mungkin kan mungkin begini ya. Coba yang itu tadi, sebentar. Kembali itu. Kok nggak mau ya? Sebentar, sebentar. Ah, sudah ya. Sudah. Saya malah nggak bisa lihat ya. Bentar. Nah, ini ya. Jadi subaspeknya apa menafsirkan indikator soal potensi miskonsepsi soalnya, uraiannya, jawaban kunci, nomor soalnya mana, solusi misalnya gitu. Skornya misalnya skor 7 berarti bisa skor 6 ini untuk eh, berapa ini? Berarti untuk three times ya, three times ini kan 3 lapis, jadi ada 8 skor kayaknya. 0 sampai 7. Bisa gitu. Bisa gitu. Kalau sekarang diketik kan tidak masalah ya. Mau lebar seberapa pun tidak apa-apa. Di print. Kecuali di print nanti kertasnya betul. Ya, jadi memang dulu dengan sekarang ya seperti itu. Kalau sekarang bisa di dalam satu tabel mungkin bisa semua. Ya, Bu siapa tadi yang tanya? Bu, Dia. Hah? Budi ya. Dia. Wah, saya kok tidak mudah hafal ya ternyata. Eh, ya, Bu Dia, kayaknya seperti itu. Nah, kalau mau bagus lagi, kalau membuat instrumen itu ada peta konsep instrumen. Jadi saya mau tentang resistansi itu ada peta konsepnya. Misalnya resistansi itu terdiri dari apa? Komponennya. Berarti kan R itu ada panjangnya, panjangnya hambatan berapa, luasnya, jenis bahan. Sehingga kalau dituliskan rho L per A gitu guys tulisannya ya, serumusnya. Rho L per A ada rho itu massa jenis bahan itu, L itu panjangnya, A-nya luasnya. Kemudian satuannya apa R itu? Oh, satuannya ohm. Ohm ditulis seperti apa? Bisa ditulis gini. Nah, bisa ditulis ohm. Oh, O oh, H M, ah, O-nya kecil, H-nya kecil, M-nya kecil. Ohm. Atau bentuk oh, gini, ya, bentuk begini. Nah, itu. Kemudian penulisan notasinya seperti apa nanti kalau ya, misalnya ada yang mikro, ada yang anu ya, kilo, ada yang anu. Bisa tulis mikro kan bisa tulis misalnya 2,5 kali 10 pangkat min 6 mikro. Itu notasinya. Lalu kalau dioperasikan, nah misalnya disusun seri nanti menjadi jumlah kalau resistansi ya. R1, R2, R3. Kalau di paralel nanti menjadi seper R sama seperti dengan seper R1 plus seper R2. Nah, itu kan di situ. Ini maka perlu ada peta konsep instrumen. Jadi kalau mau membuat instrumen yang baik ini memang macam-macam ya. Jadi perlu peta konsep instrumen sehingga dia, oh tentang instrumen dia kelemahannya di sana. Oh, miskin tentang besar instrumen, besar resistansi atau pada saat susunan resistan pada satuannya ya. Resistansi kan satuannya ohm. Kalau konduktivitas atau sebaliknya resistansi satuannya apa? Nah, gitu ya. Seper ohm atau dibalik mu gitu ya. OHM kalau dibalik MHO gitu ya. Atau begini tapi dilumahke. Jadi kalau begini itu tengkurap nanti melumah gini. Ya, simbolnya memang gitu kok. Ya. Ya. Jadi kalau fisika ohm itu mu. Jadi ohm dibalik mu ya atau ohm pangkat min satu gitu. Nah, itu kan. Nah, itulah kira-kira membuat instrumen begitu ya. Jadi kalau pensekorannya kan begini, misalnya skor 1, skor 2, skor
3 gitu sampai skornya menjadi 5. Dibuat skor-skornya secara detail. Ya, ya tentu kalau kaitan dengan buat soal ya ini harus urutannya kalau naik ya naik atau turun, jangan naik turun. 2 4 6 8 6 4 2. Kalau tidak naik atau turun jangan 2 6 4 8 gitu. Jangan itu jogling gitu. Jadi naik atau turun dan masing-masing harus merupakan kaitannya dengan A dan B ya. Jangan asal buat angka. Kok ketemunya 2 mana? Ah, itu mengurutkan saja nggak boleh. Berarti harus ada kaitannya dengan mana tadi? Ah, ini. Jadi kalau membuat itu harus logis pilihannya. Kalau ada AB berarti ini A per B, A kali B, A plus B, A min B gitu ya. Tidak boleh tidak berasal dari A dan B. Nah, gitu. Oke, itu tentang soal tadi. Kemudian tentang apa ya? Berbantuan komputer kan bisa komputer assisted, bisa komputer based test, bisa komputer Yes. adaptive test. Jadi CAT itu bisa assisted test atau adaptive test. Kalau assisted itu berbantuan komputer, gitu ya. Pokoknya nampilkan tes dengan komputer, yang penting seperti itu. Kalau komputer based test berarti CBT, ya CBT itu menampilkan butir-butir tes itu, butir-butir itu secara acak. Munculnya itu acak. Sehingga J-nya tidak sama. Ya, misalnya wah saya mau jejer Mas Safi yang pinter ya, aku biar nilaiku bagus. Ya, aku nggak bisa kan. Tidak. Itu CBT ya, gitu. Nggak bisa ya, saya harus. Nanti karena butir berikutnya yang muncul, nah kalau komputer adaptif tes ini kan adaptif ya. Jadi tes yang baik itu adalah sama atau sesuai dengan kemampuan orangnya. Jadi tes yang baik itu ini kok senyum-senyum terus sih? Ada peristiwa apa di situ? Hah? Ada peristiwa apa Mas Safi kok senyum-senyum itu? Hah? Ini di ruangan Prof. Pak Oh iya, Bian Tam. tadi. Saya itu bingung ya ini puasa tapi kok dapat kotak ini terus mau tak apakan ya? Hah? Boleh dibagi Bisanya ke cuma ruangan dibuka. kami di lab. Hah? Nah, ini buka ya. Ya, padahal saya mau ke Jakarta. Ini mau tak bawa ke Jakarta. Ya, oke. Itu ya. Jadi tekankan di mau. Cerita apa tadi, Mas? Oh, nganu ya, cat. Oh ya, CAT. Oh ya, berarti tes yang baik itu ya sesuai kemampuannya. Jadi kalau orang mempunyai kemampuan sedang, maka tesnya yang sedang. Tes yang orang yang tinggi-tinggi, makanya tesnya tinggi, misalnya gitu. Jadi tes misalnya sekolah yang tinggi SMA favorit, ya tesnya harus tingkatnya. Kalau SMA yang di pinggiran, ya tesnya gitu. Karena kalau tesnya anak yang kemampuan tinggi tes soal yang mudah-mudah itu lewat semua bisa ya. Tidak ada yang itu. Tidak ada bedanya. A, B, C, D, semua semua betul semua. Tidak ada artinya. Soalnya sulit untuk ngetes di sekolah di pinggiran sana ya. Nah, pinggir daerah mana itu? Lereng gunung mana itu? Lereng gunung Jonggiri Saloko. Nah, itu kayangan Jonggiri Saloko, kayaknya Betoro Guru itu anu, daratannya kan ada kaki gunung Jonggiri Saloko, Jonggring Saloko. Itu Gunung Mahameru istilahnya. Nah, itu kan tidak ada yang bisa semua. Ini kan memang yang baik itu mengetes sesuai dengan kemampuannya. Soalnya itu tingkat kemampuan sama dengan kemampuannya. Jadi, ya, jadi gitu. Nah, maka
dengan kaidah itu, maka CAT itu kan cerdas, komputer adaptif tes, maka butir-butir yang keluar akan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya pertama tes ya, Mbak Rani tes. Soal nomor 1 bisa. Wah, nanti berarti soal berikutnya tingkat kesulitannya dinaikkan yang muncul. Nah, berikutnya karena bisa maka dinaikkan menjadi 0,1 misalnya gitu. Nah, naik lagi 0,2 bisa naik terus sampai 0,2 setengah itu kok kayak wis mindrik-mindrik. 0,2,6 nggak bisa. Nah, itu nanti turun lagi gitu. Sehingga ketemu berapa? Seperti orang lompat tinggi itu, anu naikkan sampai pol seperti orang angkat besi ya berapa naik. Itu kan kayak gitu ya. Maka paling tidak ya yang untuk soal CAD itu pakai paling tidak 1 PL ya, tinggal sulitannya yang sebagai dasar untuk mengeset nanti. Nah, karena itu tentu memerlukan butir yang banyak ya. Kalau hanya saya butuh butir tidak bisa di apa namanya, maka harus berbutir-butir. Jika dulu ada drama namanya butir-butir pasir di laut. Itu drama waktu saya muda itu. Setiap pagi ada butir-butir pasir di laut. Itu drama radio. Ya, kalau dulu mungkin yang seusia saya ada drama radio Sahur Sepuh, Brahma Kumbara. Nah, ada lagi Snogo Sosro Sabu Inten. Itu itu cerita-cerita dulu. Itu ah, ya. Jadi masih berset-set. Kalau dulu pernah membuat set itu habis itu nanti ya. Paling nggak 3 set, 4 set. Paling nggak kalau mau untuk ini ya penelitian ya 4 set minimal ya. 4 set dan ada anchornya hingga nanti bisa uji coba uh, gitu ya. Begitu kira-kira ya. Jadi CAD itu semacam itu. Jadi nanti ada komputer base yang itu apa namanya UTBK sekarang ya. Prof, mau tanya Iya. Prof, Hah? yang Ya. tadi CFA di AutoCAD, di AutoCAD, di CAD, AutoCAD, Hah? Computerized Adaptive Test, tapi menggunakan confirmatory factor analysis. Mungkin salah ketik Bu, ya. Mungkin kalau untuk membuktikan validitas itu kan dengan EVA, Exploratory Factor Analysis. Kalau belum begitu tahu bahwa apa namanya konstruknya atau komponennya atau faktornya atau berapa itu pasti. Kalau sudah pasti kan pakai CFA, Confirmatory Factor Analysis, untuk membuktikan. Jadi membuktikan validitas konstruk. Nah, kalau kaitan CFA dengan CAD itu apa ya? Saya juga kurang tahu ya. Kayaknya CFA itu untuk membuktikan itu. Mungkin jangan-jangan ketiknya keliru mau CAD, keliru CFA gitu. Gak apa-apa karena kan perut lapar kalau pulang itu ya. Jadi kalau ngetik itu bisa keliru itu ya. Apalagi sudah detik-detik itu. Kalau dulu di radio waktu saya kecil RRI itu ya kan azan maghrib. Gitu. Sekarang sudah nggak ada. Kalau dulu adanya hanya radio RRI itu gitu. Kalau sudah azan maghrib menulis ayam gitu. Terus bentar lagi. Gitu. Nah, ya gitu mungkin salah ketik ya, enggak apa. Senyum-senyum. Hah? Ada pertanyaan? Izin Prof, Ya, absennya Prof. apa Mbak Farida? Hari ini kok banyak ketawa ya saya. Suaranya di sini tuh karena jadi saling gabung itu loh, Bro. Jadi lucu. Oh iya, Nah, ngesum bareng di ruangan lab, Bro. ya saya
Ya, karena saya tadi nggak bawa mobil tadi nak diantar nanti mau nge-grab itu. Jadi saya Oh, duduk di sini ya. ya baik, Prof. Nah, Tadi Bu Farida apa, Bu? Oh, oke. absen, kata Bu Farida absen. Oh ya, betul ini yang penting ini. Sebentar, saya anu sih ya, betul ini. Tuh, tuh. Ya, cepat sudah saya undur jamnya bisa masuk itu mesin. Bisa no? Bisa, Prof. Nah, sudah saya geser jamnya kalau jam lama nggak bisa di anu. Yes. Gitu ya. Aku tahu yang kau mau. Oke, sudah present semua. Ya, mungkin Bu Widi punya acara yang bersamaan sehingga mungkin enggak atau bisa bergabung Bu Widi. Ini ada Bu Widi. Bu Widi, halo. Mohon maaf, Prof. Saya mau bertanya Ya. lagi, Prof. Oh ya. Minggu depan sampai 2 minggu ke depan bisa dilaksanakan online nggak, Prof, kelasnya? Mau pulang apa kamu? Apa ya? Bagaimana, Prof? Mau pesen tiket pulang. Ada beberapa yang mau balik gitu, Prof. Udah nggak tahan mau balik ke Oh. kampung. Dia sudah mau balik ke Sulawesi ya, Bu? Oh ya, Andi sama Budia mau ke Sulawesi. Oh, saya balik Bangka sih, Prof. Oh, Bangka. Ya, asal sudah apa? Mayoritas begitu ya enggak apa-apa. Mayoritas Kan mau semua, Prof. Cuman malu-malu kuliahnya aja, kan bisa Prof. Ini daring, bisa mayoritas luring ya orang kan. Jogja Kalau semua kalau kelas ini, kira-kira Prof. apa manfaatnya lebih besar dari madorotnya ya berarti daring lebih baik mungkin gitu. Nanti kalau luring nanti enggak apa batal puasanya gitu mungkin enggak kuat terus minum itu ya daring. Oke, ya itu Bu Widi kayaknya sudah muncul itu. Monggo Bu Widi kalau mau menyampaikan sesuatu. Prof, mohon maaf, Prof. Saya menyimak dari awal, Prof. Nyimak ini Oh ya nyambi-nyambi. udah. Ya, Kalau sudah enggak ditutup ini mah. Prof, hatur nuwun. Oke, Prof oke. aja nggih. Ya, boleh. Oke. Nampaknya begitu Mbak Tia, Mbak apa lagi? Mbak Farida, Mbak Lucy, Mbak Rani, yang Mas ini Prof. Mas Safi'i, Mas Salman, oh Mbak Marita di Kulon Progo ini kayaknya. Mbak Novi juga di Kulon Progo mungkin ya karena satuan. Mas Arief ya,
Oke, kayaknya cukup ya, Mas. Ya. Kalau diteruskan terus nanti sampai tanda buka puasa. Nggak akan selesai. Ya. Nah, Mas Safi segera mau ngisi kajian iftar itu. Oh, dari UIN ya, dari UIN. Oke, itu aja. Semoga sehat walafiat, bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mewakili dari kelompok Ya, tadi enggak. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman Oke, semua mau sama-sama. Terima kasih Bu Widi, Prof. mohon pamit ya. Sukses selalu semuanya. Amin.